Jadi kalau musibah demi musibah ini ke depan banyak, itu terus bergiliran dan terus akan terjadi sampai apa? Sampai kesadaran ini benar-benar mantap. Nah, kesadaran siapa kita, siapa Allah. Jadi inilah untuk memisahkan orang yang menghadap kepada dunia atau menghadap kepada Allah. Dengan apa yang terjadi, kekurangan makanan sekarang ini, apa sebenarnya yang diingatkan oleh Allah? Bahwa itu adalah ruh kita menangis. Ruh kita menangis. Yang menjerit kurang makan itu adalah ruh. Yang semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, apa yang saya bawa menghadapmu ya Allah. Jadi kejadian ini Allah nampakkan supaya kita sadar. Baiklah, kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah dengan segala karunia yang Engkau berikan atas kami, sehingga kita masih senantiasa diberi kesempatan untuk memahami ayat-ayat Allah sehingga nikmat jalan hidup kita. Jadi hari ini ada yang ingin saya sampaikan. Ini yang berhubungan dengan semua kejadian, termasuk peperangan yang terjadi di zaman kita ini. Jadi kalau pada pertemuan kemarin saya mengatakan, kan ada pertanyaan Nurun yang bilang, apakah bencana itu untuk memisahkan orang-orang yang selamat dengan orang yang tidak selamat, itu intinya seperti itu. Jadi ternyata memang iya, memang untuk memisahkan itu. Makanya kita harus ekstra berhati-hati dalam di ujung akhir ini, dalam peperangan, baik yang kejadian-kejadian yang terjadi itu, baik yang nampak ataupun yang dalam kita rasa. Jadi saya ingin menjelaskan kembali, jangan lupa fitnah terbesar itu adalah fitnah Dajjal. Sepanjang kehidupan dunia ini, fitnah terbesar itu adalah fitnah Dajjal. Mengapa itu paling besar fitnah itu? Karena dia satu, apabila terjadi dua pasukan bertemu. Nah, inilah dua pasukan bertemu di zaman kita ini. Artinya bertemu pasukan kebenaran dengan pasukan Dajjal, bertemunya dalam diri kita. Ini memang sudah pernah saya jelaskan. Tapi untuk bisa kita merasakan, kita memahaminya, ini yang berat. Karena hampir-hampir kita tidak menyadari itu. Jadi musuh kita memakai pakaian kita. Dia pakai akal kita, seolah-olah kita pikir kita.
Maka ini memang sangat mengerikan sebenarnya. Karena tujuan kita hidup ini sebenarnya adalah perjuangan untuk memperjuangkan keselamatan iman kita. Ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita melihat kisah perjalanan kita, tidak dapat bisa kita elak. Karena semuanya tertulis jelas. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, ini mata hati yang jiwa, ini ruh. Jadi di sini kan otak kita untuk berpikir. Jadi makanya manusia itu seperti kapal yang penuh muatan. Jadi yang harusnya menjadi supir atau kaptennya adalah ruh. Artinya jiwa tunduk kepada ruh, karena ruh itu adalah hati yang dia berpikir atau yang difikirkan tujuannya adalah akhirat, tujuannya adalah kepada Allah. Sedangkan jiwa ini adalah yang dipikirkan masalah dunia, kebutuhan makan, minum, kenyamanan, keindahan. Ini jiwa. Ini hampir-hampir kita tidak menyadari. Seolah-olah kita sudah baik, sudah benar. Jadi makanya inilah hari bertemu dua pasukan. Pasukan sebelah sini Dajjal, pasukan dari yang sebelah ruh kebenaran. Ini bertemu. Maka terjadilah hari Furqan, hari pembedaan yang halus. Jadi ini, kalau orang mata hatinya ini tajam, digunakan untuk menyadari, jiwanya tunduk kepada ruh untuk menjalankan kehidupan yang tujuannya adalah akhirat. Maka ini Furqan yang dikatakan hidung mancung, inilah dia. Ya. Jadi dia lebih peka, rasanya lebih peka. Menghadapi sesuatu dipakai rasa. Saya teringat kehidupan zaman dulu, ketika masih ada orang tua, bapak, itu yang bisa kita ingat, walaupun dalam dalam ketidakmewahan, dalam kesederhanaan, tapi tetap bisa menyenangkan. Menyenangkan orang. Untuk sendiri bisa ditahan, tapi untuk ketika datang tamu, memuliakan tamu. Saya teringat malam-malam waktu datang teman-teman ke rumah, pagi-pagi sudah potong ayam untuk bagaimana senang tamunya. Jadi rasa yang sedemikian bagaimana menyenangkan orang. Ini di zaman kita ini
lebih sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Cenderung kepada diri sendiri, kepada jiwa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi untuk kita bisa seperti yang dulu. Dalam arti apa yang dulu? Yang baiknya yang dulu kita lanjutkan. Sedangkan yang sekarang tetap kita gunakan. Inilah berjalan dengan dua mata. Artinya mata untuk jiwanya tetap menggunakan apa yang Allah berikan. Mata hatinya jangan lupa, tujuan kita itu adalah menuju kepada Allah, yaitu akhirat. Kalau rasa takut pada seseorang, ini kan ibarat ini manusianya, ini pusat, ini dari atas perut ke atas itu kan langit, yang di sini bumi. Nah ini kalau orang yang mengutamakan jiwa, ini bersambung memang. Dia otomatis dia akan lebih cenderung ke bawah. Ini cara pandang orang yang menggunakan jiwa. Ke bawah, dia lebih kepada bumi. Terus maunya ini, maunya itu. Tetapi orang yang menggunakan mata ruhnya, dia cenderung akan ke atas, menuju kepada langit. Kemuliaan yang dicari. Tetapi karena ini juga kebutuhan, di sana juga tujuan. Nah ini yang harus disempurnakan. Jadi kalau mata jiwanya, mata hati yang sebelah kirinya digunakan, dia untuk memenuhi sekedar kebutuhan. Sedangkan mata hati sebelah kanannya berupaya keras untuk mendapatkan ridha Allah. Maka insya Allah rasa yang akan dirasakan oleh orang ini itu akan peka. Jadi peka menghadapi segala suasana. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saya sudah lama nggak nulis ya. Jadi tapi gambarnya ini ibarat vas bunga atau pot. Ini manusia, ini gambaran ini tadi. Kalau kita itu sebenarnya ibarat vas bunganya, bukan bunganya. Ya. Nggak pas ini ya. Jadi vas bunga ini, manusia itu ibarat ini, yang nggak bisa apa-apa, yang la haula wala quwata. Sedangkan yang cantik, yang wangi, yang dipandang menyenangkan, itu bukan kita. Kalau kita merasa itu kita jadi salah. Ya. Jadi kita itu yang nggak bisa apa-apa. Yang vas bunganya. Atau potnya. Ya. Jadi kalau kita merasa menjadi bunga, akan terasa bangga, akan merasa harum waktu dipuji orang, terasa senang. Tapi sadarlah kalau kita itu hanya yang ditumpangi.
Kalau kita diletakkan dalam diri kita itu sesuatu yang indah, maka itu miliknya. Kalaupun diletakkan sesuatu yang tidak indah dipandang mata, tapi itu kehendaknya. Yang disuruh oleh Allah untuk sabar, syukur, ya, semangat jihad. Jadi apa daya pot yang nggak bisa apa-apa. Hanya, ya Allah, kalau Engkau menempatkan aku di meja ini, ya Allah, mohon Kau bersihkan, ya Allah, supaya aku juga dipandang indah. Ya. Minta sama Tuhan. Nah, jadi tidak merasa yang kita itu hebat, yang kita itu wangi, yang kita itu berguna untuk orang lain. Yang baik itu adalah yang mencipta, yang meletakkannya. Jadi makanya ketika rasa hati kita itu seolah-olah jauh, maka begitu kita istighfar, astagfirullahaladzim, kita ingat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pemaaf. Jadilah kita mengikuti Allah, sehingga kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, ya Allah, kecuali kekuatan-Mu, ya Allah. Kita sadar itu. Ya. Karena kita memang yang nggak bisa apa-apa. Dimanapun diletakkan, dimanapun posisi kita, tetaplah untuk menjaga kebersihan hati. Ya. Karena setiap yang menempatkan, dia sudah tahu layaknya di mana. Yang bagusnya, yang bagaimana yang diletakkan di situ. Nah, percayakan dengan yang mengatur. Itulah iman. Ya. Kita mempercayakan semua kepada yang mengatur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kejadian-kejadian selama ini adalah musibah-musibah itu bisa peringatan, ujian, atau ampunan dosa. Bisa salah satu atau ketiganya. Itu apapun masalah itu seperti itu. Jadi kalau peringatan itu kita sadari. Kalau ujian kita tingkatkan keyakinan. Kalau ampunan dosa berarti pasrah. Kita terima apapun yang Allah tetapkan. Jadi karena tugas manusia itu doa, usaha, yang diperintah adalah sabar, syukur, sabar, atau jihad, perang. Yang kita perangi bukan orang lain. Ini masih sering, walaupun sudah saya sampaikan seperti ini. Masih salah mengarahkan pedang. Masih diarahkan ke orang lain. Padahal yang mengatur kita, memerintahkan yang diperangi dalam diri kita. Ini masih memerangi orang lain. Masih menyalahkan orang. Berarti kalau seperti itu, kita akan salah. Karena cara pandang manusia dengan mata yang sebelah kirinya. Sedangkan cara pandang Allah melalui ruh. Dari ruh juga seperti itu. Jadi ini seperti pandangan yang terbalik.
Makanya walaupun ada berita dari langit, kalau yang menyampaikan ruh dan diterima oleh orang kebanyakan, itu hampir tidak nyambung, nggak masuk akal. Nah, itu misalnya apa? Ada berita dari langit nanti akan terjadi meletus gunung-gunung akan meletus, seperti itu. Jadi semua meletus, iya, karena itu bahasa ruh, pandangan dari ruh. Maksud gunung itu apa? Yang kita harus tahu, pasaknya bumi. Pasaknya agama itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kuat dalam mengingat Allah. Kalau itu meletus artinya banyak yang kembali kepada Allah ataupun hancur oleh keadaan ini, mata yang sebelah kiri ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Makanya zaman ini memang benar-benar kita harus kuat. Kalau di zaman Rasulullah itu, para sahabat itu begitu dikatakan kiamat itu sebentar lagi, mereka sudah berkeyakinan penuh, sehingga rasa takutnya kuat. Tapi kita yang sudah di zaman ini, sepertinya jauh lebih santai. Seolah-olah hidup ini panjang. Padahal di zaman Rasulullah aja tolak ukur umur itu 63 tahun Rasulullah. Kalau kita dikasih panjang umur, apakah bisa untuk menambahkan kekuatan iman? Belum tentu. Makanya begitu kita mendapat satu peringatan, kembalilah sebelum kita kembali yang sebenarnya. Kembalilah kepada Al-Quran. Inilah zamannya untuk kita kembali kepada Al-Quran. Inilah yang kita harus mulai terus kesadaran kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Walau tidak mudah, karena kita diserbu dari segala penjuru oleh musuh yang kita nggak nampak. Astagfirullah. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah memohon perlindungan kepada Allah dengan yakin. Subhanallah. Jadi ini yang saya jelaskan ini ada yang kurang jelas. Nah, kalau sudah kita balik ke masalah keseharian kita yang sedang kita hadapi, saudara-saudara kita mengalami musibah, bencana, itu tidak luput dari kesalahan kita. Jadi kebanyakan orang kalau dikatakan salah itu menjadi marah. Padahal kalau Allah mengatakan itu salah, sebenarnya itu tandanya Allah sayang kepada kita. Kalau saja begitu disampaikan kesalahan itu, diungkapkan kesalahan itu, kita mengatakan astagfirullah, ampun ya Allah, maafkan kami, kita istighfar. Itu lebih baik daripada kita
mengatakan yang belum tentu kebenaran itu. Jadi budaya untuk segera merespon peringatan-peringatan dari Allah melalui ayat-ayat yang terjadi. Semua yang terjadi di bumi ini adalah itu menunjukkan yang tidak nampak, yang bisa kita lihat, yang kita bisa dengar, yang kita bisa rasakan dengan indera kita. Itu semua untuk kita bisa merasakan, untuk memperkenalkan kita kepada ruh kita sendiri sebenarnya. Dengan apa yang terjadi, kekurangan makanan sekarang ini, apa sebenarnya yang diingatkan oleh Allah? Bahwa itu adalah ruh kita menangis. Ruh kita menangis. Yang menjerit kurang makan itu adalah ruh. Yang semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, apa yang saya bawa menghadapmu ya Allah? Jadi kejadian ini Allah nampakkan supaya kita sadar. Karena sebelumnya kita sudah diberikan banyak kebutuhan tapi kita tidak bersyukur. Jadi apa yang kita lihat selama ini, begitu terjadi masalah, kadang belum bisa menjadi obat bagi hati kita. Malah timbul lagi salah berikutnya, menyalahkan yang lain. Nah, ini balik kepada masing-masing. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Saya pun tidak punya apa-apa yang untuk saya berikan bantuan kepada saudara-saudara. Mungkin kalau finansial ataupun harta kekayaan itu nggak punya yang lebih, ya cukup alhamdulillah. Ya. Kalaupun ada sekedar, tetapi kita semuanya punya, Allah berikan kelebihan. Ada yang diberi kekuatan, tenaga. Itu juga saya tidak punya karena saya harus di rumah. Tetapi yang saya punya hanya doa. Semoga dengan apa yang kejadian terjadi ini, dengan peringatan Allah ini, kita bisa membaca dan memaknai dan kemudian kita memperbaiki pribadi kita masing-masing. Sehingga yang sebelumnya mungkin kita emosional, sedikit ada nampak kesalahan, kita menyalahkan. Kita kembali untuk sadar bahwa semua kehidupan ini Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan. Tetapi ini sering kita lupakan. Mengapa kita melupakan itu? Bahwa semua sudah diatur Allah, semua maklum. Tapi ketika ditimpakan rasa yang tidak menyenangkan, kemudian menyalahkan yang lain. Ini artinya karena apa? Kita sering melupakan Allah, maka kita akan melupakan diri kita sendiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi di zaman ini, jalan keselamatan itu adalah yang pertama, membersihkan niat kita. Niat kita, tujuan hidup kita kemana? Mau kembali kepada Allah. Kita kenal Allah. Mencari jalan kepadanya. Jadi, maka mengenal diri kita itu wajib untuk di zaman ini. Karena diri kita yang sebenarnya bukan yang ini.
Tapi kita masih sering, kalau yang merasa nyaman, enak tidur, enak makan, itu sebenarnya hanya kendaraan kita. Tapi kita mengutamakan kendaraan kita. Padahal sopir atau kapten yang bertanggung jawab dalam kendaraan ini, itu sebenarnya yang harus kuat, harus diberi makan, yang rutin. Makanan ruh itu ilmu, ibadah, zikir yang yakin. Ilmu yang yakin hanya dari Al-Quran. Zikir yang yakin, zikir yang menyentuh kalbu. Jadi ilmu, zikir, makanan ruh. Saya agak astagfirullah. Ibadah yang dikerjakan hanya karena Allah. Apa itu ibadah yang hanya dikerjakan hanya karena Allah? Jadi kita tidak perlu perhatian orang. Tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin apapun dari orang. Tapi yang kita cari perhatian Allah. Allah mengatakan untuk kita, Allah menyenangi apa yang kita lakukan. Bahkan Allah membanggakan kepada makhluknya yang lain. Artinya, walaupun kita dalam suasana yang tidak menyenangkan, mungkin kekurangan harta, jiwa, kelemahan dan sebagainya, tetapi tetap kita sadar inilah yang Allah atur untuk kali ini, untuk sekarang ini. Inilah yang terbaik untuk kami, untuk saya hari ini. Jadi untuk bisa berkata demikian, itu tidak mudah. Karena ada musuh. Musuh senantiasa mengintai waktu lengah kita. Waktu kita lalai, waktu kita memikirkan dunia yang berlebihan, itu ada kesempatan bagi musuh. Makanya di zaman Rasulullah kita kembali, itu mereka sahabat-sahabat mencari dunia itu hanya untuk kebutuhan hidupnya, untuk bisa beribadah. Kita jauh lebih Allah berikan. Kalau orang dulu makan 3 kali itu sudah orang kaya. Ya. Jadi kalau sekarang bukan cuma 3 kali, ditambah lagi yang lain-lainnya. Makanya nanti digambarkan di zaman dulu, kalau nanti orang akan kaya semuanya. Jadi kita ini kaya semuanya. Tapi orang kaya kalau pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Masalahnya kalau sudah kita diberi kekayaan, kita tak pandai bersyukur. Ini mengkhawatirkan, makanya datang peringatan. Baik secara pribadi ataupun bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi dalam kehidupan ini tidak menyalahkan siapapun. Ini yang utama harus kita dapatkan itu dalam pemikiran kita. Ketika terjadi sesuatu, jangan lupa subhanallah, maha suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan.
Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan. Jadi kalau kita dihadapkan oleh Allah kepada orang yang zalim, berarti Allah yang mengatur. Kenapa kita dirasakan, kalau kita dirasakan pada saat seperti itu, kita tenang, itu berarti itu suatu latihan yang lebih baik. Tetapi kalau kita waktu dihadapkan seperti itu, kita merasakan rasa yang tidak menyenangkan. Apakah marah ataukah sedih, berarti itu ada kesalahan dalam diri kita. Salahnya bukan berarti sama orang itu, tapi salah diri kita kepada Allah. Bisa jadi kita lalai daripada mengingat Allah, atau kita menyakiti orang lain, atau kita enggak senang dengan hamba Allah yang lain, atau tidak mensyukuri yang diberikan. Itu bisa jadi seperti itu. Makanya untuk bisa terang mata hati kita, itu senantiasa kita memohon kepada Allah dan berusaha. Doa, usaha. Jadi kalau orang berpikir kadang-kadang usaha itu yang nampak, yang harus berbuat ini, melakukan itu, orang kebanyakan seperti itu usaha. Tapi yang sudah saya rasakan, saya alami, bukan hanya seperti itu. Zikir itu juga usaha yang sangat baik. Ketika orang mencari sesuatu, kita tidak mungkin melakukan seperti yang orang lain lakukan. Kita hanya mohon kepada Allah, ya Allah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali memohon kepada Engkau. Kemudian kita hanya zikir. Ternyata Allah memberikan. Bahkan untuk mereka yang mampu melakukan kesana kemari tidak diberikan. Jadi nyata kehidupan ini sebenarnya yang utama ini. Tetapi kita banyak tertipu adalah kepada jiwa. Padahal dalam ucapan kita, La ilaha illallah, sebelah kanan, La ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah, tidak ada lain sembahan, tidak ada sembahan lain. Ini ke sebelah kanan ini kan semua perbendaharaan, semua kekuatan, kekuasaan, semua keilmuan. Tidak ada sembahan, itu tidak disembah. Yang disembah hanya Allah. Yang terjadi itu maunya Allah. Jadi kemunafikan dalam diri kita ini, setiap hari kita harus koreksi. Karena hati ini selalu bicara. Itu lihat di surat Al-Kahfi. Nanti insya Allah kita ulang lagi penjelasan Al-Kahfi. Ini jiwa, di sini ruh. Ini saling berlawanan. Itulah jiwa yang terpecah. Kalau yang tidak mau tunduk jiwanya kepada ruhnya. Jadi jiwa yang sempurna itu adalah jiwanya tunduk kepada ruhnya, diikuti ruhnya sendiri. Subhanallah, walhamdulillah. Semoga kita dengan kembali menyadari siapa diri kita, kita ulang-ulang Al-Quran untuk kita menjadi pedoman dalam hidup kita. Makanya dengan
kesadaran dan dibaca dalam bahasa kita sendiri, insya Allah itu akan memudahkan. Dan saya minta bantuan, dukungan semuanya, baik yang ada di sini maupun yang jauh. Saya bermaksud mau saya bacakan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, sehingga walaupun yang tidak bisa membaca, tapi kalau ada kemauan untuk mendengarnya, insya Allah itu akan sangat bermakna. Karena Al-Quran memang benar-benar petunjuk yang jelas. Tidak ada keraguan. Sehingga kalau kita memahaminya, itu Allah yang akan menyusun dalam kesadaran kita itu. Subhanallah walhamdulillah. Jadi sebenarnya kita sekarang ini banyak orang-orang yang orang kaya tapi miskin. Bagaimana dipahaminya? Semua kebutuhan ada. Secara jiwa, secara fisik terpenuhi. Tapi hatinya miskin. Masih dengan apa? Merasa kurang, merasa sedih, merasa terancam, merasa seperti itu. Nah, ini sebenarnya kebutuhan yang sangat. Kalau kita sudah memahami bahwa ini dunia dalam genggaman Allah. Ada manusia, ada malaikat, jin, setan, apalagi semua makhluk. Ini bercampur baur. Jadi semua saling berhubungan. Yang sering kita mengira bahwa ini misalnya terjatuh karena licin, ataupun lapar karena tidak makan. Ini kan hukum sebab akibat saja. Tetapi yang hukum sebenarnya adalah hukum Allah. Ini sering kita lupakan, bahwa semua dalam kekuasaan Allah. Allah memegang setiap ubun-ubun. Nah, apa yang dikehendaki, itu akan terjadi. Jadi, yang ingin saya kuatkan, coba tinggalkan dari melihat makhluk. Lihatlah dari sisi pencipta makhluk. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ingatlah dia diatur, digerakkan oleh Allah. Apa yang kita lihat itu Allah. Allah yang mengaturnya sehingga itu berada di situ. Allah yang menyuruh sehingga dia berucap seperti itu. Nah, kalau ini sudah benar dimaklumi, dipahami, diyakini, kita tidak tergores lagi luka oleh orang lain. Orang lain itu bagaimana? Itu urusannya. Kita mohon kepada Allah. Kalau kita sudah benar pelaksanaannya, maka kita akan dihindarkan dari orang yang seperti itu.
Karena Allah menguji itu tidak terus-menerus. Sekali ujian misalnya tentang apa? Kesabaran menghadapi anak misalnya. Ujian pertama khawatir, ya, susah, tapi bisa diatasi, dapat nilai 70. Diulang lagi ujian masih berlanjut lagi. Menghadapi lagi, ya Allah, bagaimana ini? Nah, masih seperti itu. Kenapa lupa kalau itu yang mengatur Allah? Ya. Tugas kita apa? Mendoakan dengan doa yang baik, tidak dengan kemarahan. Karena kalau ada kemarahan, ini sisi dari sebelah sini banyak pengganggunya, setannya, maka akan bertambah yang bertambah musuh. Ya. Kalau itu sudah kita sadari, kita dapat nilai misalnya 80, lebih baik lagi. Masih diulang lagi ujian itu. Jadi makanya kalau kita ingat, tidak ada yang aman dari makar Allah. Inilah begini. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi dia akan melupakan itu. Begitu kita diuji lagi, diulang lagi dengan kejadian yang hampir sama beda cara, kita bisa mengingat, subhanallah, maha suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Itu kehendak Allah, mau melihat bagaimana kesadaran saya, bagaimana keyakinan saya kepada kekuasaan Allah. Kalau kita menyadari seperti itu dan tidak timbul kekhawatiran dan tidak ada timbul rasa sedih, tidak takut, karena tahu yang menggerakkan semua adalah Allah. Yang menakut-nakuti itu adalah setan, menakut-nakuti temannya. Apa? Apa kata orang nanti? Itu kata-kata setan. Apa kata orang nanti kalau ini begini? Nah, kalau ada yang seperti itu, balikkanlah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian doakan, cari celah. Mungkin masih ada kemarahan, kesedihan, atau pengharapan dari siapa. Buang semuanya, kembali kepada satu arah, yaitu kepada Allah. Nah, kalau kita sudah diuji 3 kali, dalam arti alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ujian dengan baik, insya Allah tidak diuji lagi yang seperti itu. Datang ujian baru, yang lain lagi. Memang kadang orang mengatakan ya Allah, yang ujian pertama belum selesai, tambah lagi ujian baru ini. Itu memang begitu. Jadi kalau kita sudah tahu maksud Allah, itu yang timbul sangka baik, itu cintanya Allah. Bagaimana kita menjawab cinta Allah? Adalah dengan keikhlasan. Jadi karena yang tidak bisa diganggu oleh setan, janji iblis itu dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu yang dia kerjanya bukan karena seseorang, tapi hanya karena untuk Allah. Apapun dikata orang, tidak masalah. Yang penting yang saya lakukan Allah senang. Nah, jadi makanya supaya jalan kita itu mudah,
disuruh pakailah mata yang dua nih, yang jiwanya diperbaharui, diperbaiki untuk apa? Tunduk kepada ruh. Jadi insya Allah kalau itu dua-duanya bisa melihat, untuk dunianya dia gunakan, untuk akhirat dia juga semakin kuat. Itulah orang-orang yang diharapkan, orang-orang yang kuat di akhir zaman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi yang sudah saya sampaikan ini, kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Karena kalau kita belajar tetapi masih ada ibarat benang masih terpalit. Kalau kita mengkuah, itu bahasanya apa? Kusut. Masih kusut. Disitulah iblis masuk. Jadi kita tugasnya ini meluruskan benang-benang kehidupan kita. Dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan kita bertemu seperti ini, tujuannya itu. Karena hidup yang sebenarnya adalah hidup yang pengabdian karena Allah. Kalau yang mengabdi untuk dunia, sebenarnya itu yang mati. Jadi kalau kita mau memilih, pasti orang akan memilih yang terbaik. Yang terbaik itu adalah untuk hidup yang sebenarnya. Makanya yang dikatakan orang-orang bodoh, dalam Al-Quran kan ada disebut orang-orang bodoh. Itu adalah orang yang cara pikirnya, dia mengutamakan kehidupan dunia. Itulah yang dikatakan bodoh. Sedangkan orang yang cerdas, dia yang memikirkan untuk akhirat, mengutamakan untuk akhiratnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kalau mau kita dijadikan bunga oleh Allah, bunga itu jadi subur, wangi, indah, itu tidak luput permintaan ini, memang harus minta. Jadi inilah zaman yang kita harus minta. Saya teringat waktu saya sakit dulu. Jadi saya sampai seperti dinolkan, jadi nggak mengerti apa-apa. Hari-hari saya itu minta, ya Allah, saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya mohon ya Allah diberitahu tentang ini. Saya mohon ya Allah yang itu. Jadi dalam sehari itu nggak tahu saking banyaknya pertanyaan, permintaan. Jadi waktu saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu dipahamkan bahwa nama Allah Asmaul Husna itu panggillah untuk semua pekerjaan, karena bismillah dipakai untuk semua pekerjaan. Panggil nama-nama yang sesuai. Ar-Rahman itu hukum dunia, hukum sebab. Mau dapat ya usaha, mau tenang istirahat misalnya gitu, mau kenyang makan, mau pintar belajar, itu hukum sebab. Ada sebab dohir, ada sebab batin.
Tapi kebanyakan kita melihat yang zahir. Kemudian ar-rahim itu hukum akibat. Akibat kita melakukan yang baik, maka akan dapat balasan yang baik. Jadi di dunia ini berlaku dua hukum. Hukum sebab, hukum akibat. Nanti kalau di akhirat tinggal satu hukum lagi, hukum akibat. Jadi waktu saya baca hadis kursi, saya baca Allah membagi-bagi Al-Quran, Al-Fatihah beberapa bagian. Mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu untuk hambaku, apa yang dia minta. Saya teringat, oh inilah berarti hari yang kita memang harus minta, sesuatu harus minta. Karena sebenarnya Allah rindu untuk kita menyatakan, ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Karena Allah punya semuanya. Tapi selama ini kita mintanya sama manusia. Ini yang salah. Begitu kekurangan, saya berharap sama siapa. Haraplah hanya kepada Allah. Inilah yang kita diberikan oleh Allah, peringatan-peringatan untuk kita sadar, untuk kita kembali hati kita kepada Allah, untuk kita pandai bersyukur, untuk kita bisa bersabar menghadapi segala yang terjadi, walau tidak mudah. Karena yang namanya perjuangan itu memang pahit, dicuci, disikat, seperti pakaian dicuci itu sakit. Ini yang terjadi pada diri-diri kita ini selama ini. Apalagi ditambah dengan kejadian bencana. Memang kalau kita pikir secara jiwa ini pilu, sedih. Karena kita kalau pikirnya secara jiwa itu, ya Allah, nggak sanggup ya Allah. Tapi kalau kita sudah kembalikan, ya Allah, urusan dunia ini Engkau yang mengatur ya Allah. Saya kembalikan kepadamu ya Allah. Cuma saya bisa bermohon ya Allah, supaya apa yang kami kerjakan ini dalam ridho-Mu ya Allah. Kita minta. Subhanallah. Sedangkan urusan akhirat itu, itulah yang kita sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Karena kita harus minta, segala sesuatunya harus kita usahakan. Jadi ketika seseorang yang meninggal sedang menzolimi dirinya, ya, itu ditanya oleh malaikat, mengapa kalian? Kami orang yang tertindas. Nah, dijawab oleh orang itu. Malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah luas? Mengapa kalian tidak berhijrah? Jadi tidak ada alasan, akhirnya tetap salah. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, mempersiapkan hati yang berserah kepada Allah. Jadi urusan dunia betul-betul kita percayakan dengan yang harus kita percaya. Subhanallah. Jadi untuk menguatkan kepercayaan, keimanan, itulah keyakinan. Ini nggak bisa sehari disampaikan jadi. Al-Quran itu tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Artinya nggak akan terkesan dalam ruh kita, dalam jiwa, kalau masih ada kotoran di dalam ini, dalam pikiran, dalam hati. Nah, maka ini yang selalu bersihkan.
kita lihat kelebihan orang lain. Ingatlah kelebihan di antara kalian. Kita sadari kesalahan kita. Kita istighfar setiap hari, mohon ampun kepada Allah. Jadi hari-hari kita, siangnya dalam kesibukan, malamnya usahakan kita menghadap kepada Allah, memperbaiki hati kita untuk kita bisa berlaku tulus kepadanya. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada hukum Allah, melaksanakan hukum Allah itu memang berat. Tapi karena cinta kepada sang pemberi hukum atau pengatur kehidupan, itu kerelaan kita bisa melihat. Yang kita rasakan itu apa? Rela atau masih terpaksa? Kalau belum rela, tetapi masih ada keterpaksaan, itu masih ada benang kusut. Perbaiki lagi. Bukan ini, tetapi yang benar-benar karena Allah. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau belum nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan kita ini jawab. Lagi nggak ada ya? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sholawat kepada Nabi ini saya mengajak, ini anjuran yang memang sangat kita butuhkan untuk saat ini dan seterusnya. Jadi kalau musibah demi musibah ini ke depan banyak, itu terus bergiliran dan terus akan terjadi sampai apa? Sampai kesadaran ini benar-benar mantap. Nah, kesadaran siapa kita, siapa Allah. Jadi inilah untuk memisahkan orang yang menghadap kepada dunia atau menghadap kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi selawat kepada Nabi tadi ya saya sampaikan itu kenapa? Karena Rasulullah itu adalah raja yang khalifah tertinggi, sehingga tentulah banyak yang penjaganya banyak, yang menyertai banyak. Maka ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, itu akan sangat membantu kita. Nah, karena bantuan itu dengan izin Allah itu terjadi. Subhanallah, apapun yang kita alami, apakah itu kekhawatiran, kesusahan, kesedihan dan sebagainya, kita
berselawat kepada Rasulullah supaya apa? Hati kita itu tersambung kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga yang kita kerjakan itu tidak mengada-ngada, tetapi dengan keyakinan, dengan kesadaran bahwa hidup kita ini adalah perjuangan. Inilah yang dikatakan jual beli yang tidak akan merugi. Jual beli kepada Allah itu tidak merugi. Tapi kebanyakan kita lupa mengutamakan jual beli dunia. Padahal urusan dunia itu yang melalaikan kita. Allah nampakkan begitu sudah kerja capek lelah, harus istirahat, harus apa. Tetapi kita kerja yang karena Allah itu dapatnya senang, enak. Tapi pilihan ini waktu kita memilih itu yang masalahnya kita sadar atau tidak. Jadi untuk selalu kita sadar, kita tasbih, karena Rasulullah selalu bertasbih. Artinya dalam sadar bahwa semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Ada pertanyaan, Nurul? Jadi maksudnya tadi kita sedang berencana ini untuk memisah yang selamat Ya. dan tidak. Ya. Yang selamat itu yang masih hidup bukan atau yang nggak selamat yang udah meninggal. Ya, belum tentu. Belum tentu. Tapi ya yang melampaui batas biasanya begitu. Kayak di zaman sebelumnya juga. Yang melampaui batas. Tapi cuman kita nggak bisa mengatakan yang itu begitu. Gitu. Jadi itu urusan Allah, urusan gaib kan, urusan Allah. Tapi yang dikasih tahu itulah dia. Kalau ini adalah memang pemisahan. Jadi memang akan banyak kejadian-kejadian yang sifatnya itu akhirnya tinggal sedikit lagi orangnya. Subhanallah. Iya. Langitnya berwarna merah seperti bunga mawar. Itulah yang saya sering katakan dulu, kita sebenarnya kalau orang bumi ini kan setiap hari baca koran ya. Baca koran, berita terbaru kan. Sebenarnya bagi orang-orang yang mengingat kepada Allah, lihat ke langit itu udah nampak koran. Itulah koran yang bisa kita baca, berita terbarunya apa. Kalau merah itu ada dua, bisa semangat, bisa itulah semangat harusnya kan di dalam perjuangan sebelah kanan kan. Tapi kalau sebelah kiri itu kan emosi, bisa jadi kemarahan. Jadi kalau itu kemarahan, berarti kalau yang dari langit, kemarahan dari langit, kecuali apa? Kita lihat di apa itu kalau matahari di bawah itu di laut itu apa namanya? Sunset. Di bawah itu merah misalnya kan. Itu berarti untuk umum. Kalau ini untuk yang tinggi. Jadi itu berarti kita hati-hati. Udah wajar sebenarnya kalau kita ini dimarah misalnya, dibilang, diperingatkan, masih terus, itu kan zolim. Seperti itu.
Jadi ya Allah ampuni kami. Yang kita bisa bilangkan itu, ya Allah ampuni kami. Kalau kita mau saja mengatakan benar dari hati, ya Allah ampuni kami, Allah Maha penerima tobat. Tapi ini masalahnya kadang lupa, atau itulah, semua memang tergantung dengan kepada Allah lagi. Kalau Allah memberi petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Kalau dibiarkan sesat, dia biarkan sesat, maka tidak akan yang akan memberi petunjuk. Jadi artinya apa? Yang kita lakukan menghadapi seperti itu, doa. Karena malaikat sendiri mendoakan kita, untuk kita yang di bumi ini, yang masih kita mengingat kepada Allah, yang masih memohon ampun. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah ampuni kami, semuanya. Karena rahmat Allah itu jauh lebih besar dari siksanya. Subhanallah. Allah sayang kepada kita. Diperingatkan, diulang-ulang. Tapi kita yang sering masih lupa, masih lalai. Karena tadi tujuan hidup kita itu masih sering keliru arah. Jadi tanda itu kalau dari langit itu sebegitulah kira-kiranya. Jadi kalau kita yang melihat, siapa yang melihat, sebenarnya orang itu harus istighfar terus. Ampun ya Allah, astagfirullah. Mungkin ada emosi apa dalam dirinya, gitu. Jadi kayak malam. Dengan sangat cepat. Iya. Itu maksudnya apa? Iya. Kalau gelap itu kan memang pernah nggak merasakan waktu kita mau menghadap kepada Allah, kok nggak bisa nyambung, kok apa? Itulah awan yang pekat itu. Jadi sebenarnya semuanya ke sini. Ruh ini yang mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan itu ruh. Karena waktu kita di alam ruh itu, kita semuanya pakat satu kata. Kami akan setia ya Allah. Ya. Dan satu sama lain begitu juga. Nanti ini seperti kita di sini. Farul akan begini, ini akan begini. Nanti kita saling membantu. Itu sudah ada di sana. Tetapi ketika ditaruh ke bumi ini, melihat yang ini salah, yang itu salah, udah marah karena lupa diri. Yang diri kita sebenarnya kan ruh tadi. Yang ke sini kita mau berjuang, yang di sini kita merantau. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sering kita seperti ini, Allah menjadikan ini jalan untuk kita kembali sadar, untuk kita tahu siapa kita, kita sadar diri kita, dan kita membesarkan Allah dengan sebenar-benar mengagungkannya. Subhanallah. Jadi, dan Al-Quran sebagai jalan, kita teruskan perjuangan ini. Saya minta bantuan, dukungan, doa, lahir batin, siapa yang bersedia membantu apapun, kami sangat berterima kasih. Apakah itu doa dari jauh ataukah apa yang bisa dilakukan. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan yang membalasnya hanyalah Allah semata. Jadi untuk malam ini saya nggak perpanjang lagi, segini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.